Perkenalkan, nama saya Wiwin Rianti dari PKMI 2D NIM 119. Di sini saya akan membahas tentang teori psikoanalisis yang terdiri dari 4 bahasan, yaitu definisi teori psikoanalisis, yang kedua tentang hakikat manusia, yang ketiga tentang tujuan dari teori ini, yang keempat kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur yang diutamakan dalam teori ini meliputi motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. ID merupakan sistem yang dibawa sejak lahir. Pemenuhan ID ini tidak dapat ditunda, jadi akan menggunakan segala cara untuk memenuhi ID ini. Kemudian ego berperan berdasarkan prinsip realitas yang melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan dunia real. Kemudian superego. Superego ini digunakan untuk membedakan mana yang baik dan benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Dalam teori ini ada 4 hakikat manusia. Yang pertama, anti-rasionalisme. Yang kedua, mendasari tindakannya dengan motivasi yang tak sadar, konflik, dan simbolis. Kemudian yang ketiga, semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Jadi kejadian psikis sebelumnya ini mempengaruhi kejadian psikis yang saat ini. Kemudian yang keempat, pendekatan ini didasari oleh teori Freud bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Tujuan dari psikoanalisis ada 3, yaitu meningkatkan kesadaran dan kontrol ego terhadap impuls dan berbagai bentuk dorongan naluriah yang tidak rasional. Yang kedua, memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego sehingga lebih efektif, lebih matang, dan lebih dapat diterima. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang akrab dan sehat dengan cara menghargai hak pribadi dan orang lain. Kelebihan teori psikoanalisis ini adalah yang pertama, konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseli karena prosesnya dimulai dari mencari tahu pengalaman masa lalu dari si konseli ini. Kemudian yang kedua, mampu membantu konseli mengetahui masalah yang selama ini tidak disadarinya. Yang ketiga, menolong konseli mendapatkan pengertian yang terus-menerus pada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri. Berikut ini kekurangan dari teori psikoanalisis. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Yang kedua, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik psikoanalisis ini. Yang keempat, terlalu menekankan pada libido, padahal tidak semua hal dapat dijelaskan dengan libido. Contoh kasus dari teori psikoanalisis ini yaitu seseorang yang tidak dapat menyeimbangkan antara ketiga sistem yang sudah tersusun tadi, yaitu ID, ego, dan superego. Sebagai contohnya berikut ini. Saya mempunyai teman namanya Anis. Dia adalah sosok yang ceria dan tiba-tiba melakukan pengancaman dengan teman sebayanya. Hal ini disebabkan karena Anis itu merasa kecewa dan kesal. Lantaran Anis merasa patah hati karena laki-laki yang disukai menjadi kekasih temannya, yaitu Bina.
Sebelum permasalahan itu terjadi, Anis dan Bina serta teman-temannya itu bermain akrab, terus kemana-mana bareng. Tapi setelah kejadian ini, Andis merasa kesal dan kecewa dengan teman yang lain karena ia mengira adanya dorongan dari temannya sehingga Bina dan laki-laki yang disukai menjalin asmara. Kini Anis terlihat murung dan tidak bermain bersama Bina dan teman-temannya akibat permasalahan itu. Jadi Anis itu merasa tidak dihargai, tidak dihargai, tidak dianggap ada, terus dikucilkan. Jadi kalau ketemu Bina itu dia merasa sebel, kesal gitu. Nah, analisis dari permasalahan tersebut yaitu Anis tidak dapat menyeimbangkan antara ketiga sistem yang sudah tersusun, yaitu ID, ego, dan superego. ID dan ego yang dimiliki Anis lebih besar daripada superegonya. ID Anis lebih besar karena ia merasa tidak dihargai. Ia melanggar nilai dan normal yang berlaku. Ego yang juga melakukan apa yang ID inginkan karena terlalu besarnya dorongan ID sehingga superego tidak dapat menampungnya dan menilai bahwa apa yang dilakukan Anis ini merupakan tindakan yang wajar. Kemudian seorang konselor di sini harus dapat mengetahui dan memberikan empati secara keseluruhan apa yang dirasakan sampai Anis berani melakukan tindakan yang melanggar ini. Setelah itu, konselor memberikan arahan maupun masukan agar Anis kembali menjadi sosok yang ceria seperti dulunya, agar tidak mengganggu aktivitas sosialnya di lingkungan dan teman-temannya. Kemudian agar Anis bisa lebih objektif terhadap permasalahan tersebut dan lebih komprehensif. Nah, teknik yang digunakan atasi permasalahan ini yaitu menggunakan teknik analisis transferensi yang merupakan inti dari teori psikoanalitik. Jadi, teknik transferensi ini diperlukan ketika proses urusan yang tidak selesai di masa lalu oleh seorang klien. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam proses terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dari fiksasi dan deprivasi dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya yang sekarang. Singkatnya, efek-efek psikopatologis dari hubungan masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh penggarapan atas konflik emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dalam analisis. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang RET atau Rasional Emotive Therapy dalam bimbingan konseling. Dalam Rasional Emotive Therapy ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama definisi dari Rasional Emotive Therapy ini sendiri, yang kedua tentang konsep pokok rasional emotif terapi, yang ketiga tentang tujuan, yang keempat tentang teknik yang digunakan RET ini. Yang pertama kita akan menuju tentang definisi dari RET ini. RET atau Rasional Emotive Therapy adalah proses konseling yang mengubah pola pikir yang irasional
menjadi rasional. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep yang ada di RIT ini. Konsepnya ada 4 ya. Yang pertama tentang teori ABC. Teori ABC ini merupakan singkatan. Yang A merupakan activating experience atau pengalaman pemicu seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, atau trauma masa kecil. Yang B merupakan belief atau keyakinan yang bersifat irasional dan dapat merusak diri sendiri. Yang C consequence atau konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif. Yang konsep yang kedua yaitu asal muasal gangguan emosional itu sendiri. Jadi gangguan emosional itu berawal dari gagasan irasional dalam diri seseorang yang didegat tanpa adanya kritik pada masa kanak-kanak, sehingga timbul perasaan cemas, tertekan, ditolak, dan merasa dikucilkan. Konsep yang ketiga yaitu mengkonfrontasikan dan menyerang keyakinan yang irasional. Terapi RIT ini mengajarkan orang-orang bagaimana cara mengubah pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional, dari pemikiran yang tidak baik menjadi pemikiran yang baik. Nah, konsep yang keempat ini tentang diri atau penilaian diri self-rating. Penilaian diri kita itu mempengaruhi perasaan dan tindakan. Proses penilaian ini merupakan sumber gangguan emosional. Oleh karena itu, konselor RIT mengajarkan para konselinya untuk menerima penilaian pribadinya dan mengajarkan bagaimana menerima ketidaksempurnaan dalam dirinya sendiri. Nah, menuju pembahasan yang ketiga yaitu tentang tujuan dari RIT. Tujuan RIT sendiri ada 3 macam. Yang pertama, mendemonstrasikan kepada konseli bahwa verbalisasi diri atau self-verbalization merupakan sumber gangguan emosi. Yang kedua, yaitu menunjukkan kepada konseli bahwa verbalisasi diri adalah tidak logis dan tidak rasional. Yang ketiga, yaitu mengeluarkan pemikiran sehingga verbalisasi diri dapat lebih logis dan efisien dan tidak berhubungan dengan emosi negatif dan perilaku kekalahan diri. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai teknik yang digunakan dalam terapi ini. Ada 3 teknik yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama tentang teknik emotif. Yang kedua tentang teknik behavioristik. Yang ketiga tentang teknik kognitif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teknik emotif. Teknik emotif sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teknik assertive training. Teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Yang kedua tentang teknik sosiodrama. Jenis teknik ini menekankan pada perasaan melalui suatu suasana yang didramatisasikan. Yang ketiga yaitu teknik self-modeling. Jadi si konselor ini meminta konseli agar berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu yang ada dalam
dirinya. Yang terakhir yaitu teknik imitasi. Teknik imitasi ini digunakan untuk secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri itu yang negatif. Nah, yang kedua, teknik behavioristik. Teknik behavioristik ini terbagi menjadi 3, yaitu teknik reinforcement atau penguatan. Teknik ini mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan memberikan suatu pujian atau suatu hukuman. Yang kedua, teknik social modeling. Teknik ini digunakan untuk memberikan perilaku baru pada konseli. Yang terakhir, teknik life models. Teknik ini menggambarkan perilaku tertentu, khususnya situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah. Teknik yang terakhir yaitu teknik kognitif. Yang pertama itu homework assignment, yaitu konselor memberikan tugas kepada konseli untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut pola pikir mereka itu sesuai diharapkan. Yang kedua yaitu teknik asertif. Teknik ini melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing atau bermain peran, rehearsal atau latihan, dan social modeling atau meniru model-model sosial.